dengan turunnya hujan. Subhanahu wa ta'ala menjadikan hujan ini keberkahan bagi kita semua. Jemaah yang dirahmati Allah, di setiap malam malaikat itu menyeru. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa di bulan Ramadan yunadi munadin, menyeru, yakni al-malaikah. Malaikat itu menyeru, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, maka sambutlah. Ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, maka berhentilah. Jemaah yang dirahmati Allah, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas bagaimana keluarga muslim itu mengisi waktunya dengan melakukan amal-amal kebaikan. Bagaimana keluarga Islam itu keluarga yang bahagia, yang sakinah, mawaddah, warahmah, mengisi waktu-waktu dengan amal kebaikan untuk mengisi waktu-waktu yang mulia yang ada di bulan Ramadan. Baik itu amal-amal kebaikan yang itu kaitannya terhadap dirinya sendiri, seperti puasa, melakukan salat, baik itu salat wajib maupun salat sunnah, seperti salat qiyamul lail, tarawih, ataupun membaca Al-Quran. Juga bagaimana keluarga menjaga anggota keluarganya, menargetkan mengikuti sholat malam di setiap malamnya, membaca Al-Quran untuk bisa mengkhatamkan minimal sekali, dan juga amalan yang ada kaitannya dengan orang lain seperti bersedekah, seperti menyiapkan jamuan makanan untuk orang-orang yang berpuasa, dan juga amalan yang berkaitan dengan orang lain seperti anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Entah itu hanya sekedar menyapa orang tua atau mengirimi hadiah dan yang lain sebagainya. Ini masuk dalam kategori ya baghiyal khairi aqbil. Namun jamaah yang dirahmati oleh Allah, dalam bulan Ramadan, seruan malaikat yang diserukan setiap malam di malam-malam bulan Ramadan ini itu ada seruan, yaitu ya baghiyasy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, ada dalam hatinya keinginan untuk melakukan hal yang itu suatu hal yang jelek, buruk dalam agama ini, maka kata para malaikat, aqsir, berhentilah. Sehingga ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah, orang berpuasa, orang yang melakukan amalan pekerjaan di bulan Ramadan, bulan yang mulia ini, itu juga harus menjaga dirinya dalam melakukan atau dalam menjauhi perilaku yang tidak baik dan tidak benar. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, maka berkaitan tentang hal ini, ya, berkaitan tentang poinnya bagaimana keluarga, bagaimana diri kita, ya, itu tidak melakukan hal-hal yang buruk. Maka dalam hal ini ada beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus kita perhatikan, yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, sehingga kita bisa menjadikan kualitas ibadah puasa itu menjadi kualitas yang optimal, yang baik, yang layak untuk kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama, akhrajahu al-Bukhari fi sahihihi bi sanadihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Qala, ia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man lam yada' qaula zur wal amal bih. Barang siapa yang tidak mau meninggalkan qaula zur,
dan tidak mau meninggalkan amalan-amalan az-zur itu, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Maka orang-orang tersebut yang tidak mau meninggalkan perkataan zur dan juga perbuatan yang mengikutinya, maka Allah enggak butuh. Allah itu tidak butuh dengan orang tadi. Meskipun orang itu meninggalkan makan dan minumnya. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, patut kita perhatikan hadis ini. Ya, hadis ini menyatakan bahwa Allah itu enggak butuh. Meskipun kita sudah enggak makan, enggak minum seharian amalan kita. Selama apa? Selama kita itu tidak mau meninggalkan qaulaz zur wal amal. Riwayat yang lain Sahih Ibnu Majah, man lam yada' qaulaz zur, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan zur wal jahl, dan juga perbuatan bodoh, wal amala bih, dan perbuatan yang mengikuti hal tersebut, falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Di riwayat Ibnu Hibban ini itu ada tambahan. Selain qaulaz zur wal amala bih, itu ada tambahan, yaitu al-jahl. Wal jahl huna diddul hilm. Jahl dalam hadis ini itu adalah lawan dari al-hilm, lawan dari kesabaran. Ya. Laisa billadzi huwa bididdil ilm. Maknanya al-jahl di sini itu bukan makna lawan dari kata ilmu. Ya, bukan lawan dari kata mengetahui, tapi diddil ilm. Ya. Sehingga maknanya man lam yada' qaulaz zur wal jahl, al makna yakni ay as-safah wan nazaq wat taish wal khiffatul aql. Hingga maknanya di sini itu adalah siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan kebodohan, maknanya itu adalah tindakan yang sembrono, gegabah. Ya, tidak ada keseimbangan antara akal, pikiran, dan perbuatan serta omongannya. Dan juga wal amal bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syarabahu. Sehingga dari perkataan dan perbuatan bodoh itu menjadikan perilaku yang mengikuti hal tersebut. Maka Allah enggak butuh. Enggak butuh terhadap puasa, enggak butuh terhadap meninggalkan makan dan minum selama kita berpuasa. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sehingga orang berpuasa itu enggak hanya meninggalkan makan dan minumnya. Maka orang yang berpuasa itu juga harus berpuasa atau meninggalkan dari perkataan dusta. Meninggalkan perkataan bodoh dalam arti sembrono tadi itu. Gegabah. Atau ngawur omongannya. Di jalan, hujan-hujan kecipratan air, langsung misu. Kosakata Surabaya metu kabeh. Atau ini alhamdulillah sore-sore mungkin pulang kerja kehujanan, atau mungkin di siang hari pas puasa panas-panas macet, ada orang nyelonong atau mungkin agak nyerempet, marah, omongannya yang keluar, seluruh kebun binatang diucapkan. Maka orang yang berpuasa harus menjaga ucapannya. Jangan sampai mengucapkan ucapan yang enggak baik. Apalagi sampai ia berdusta.
berdusta, ngomong suatu hal yang enggak sesuai dengan realita. Maka hal ini bisa menjadikan Allah tidak mau menerima apa? Lapar dan haus kita. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu itu mengatakan, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanuk." Jika kalian itu berpuasa, maka hendaknya apa? Penglihatan kalian, lisan kalian, pendengaran kalian itu hendaknya juga berpuasa, dalam artian dijaga. Ya, idza sumta, jika kalian itu berpuasa, falyasum sam'uka, hendaknya pendengaran kalian itu juga ikut berpuasa. Wa basaruka, dan juga penglihatan kalian ikut berpuasa. Wa lisanuka, dan lisan kalian itu juga ikut berpuasa. Anil kadhibi wal maharimi. Ya, lisan berpuasa dari berdusta, dan juga pendengaran, penglihatan itu juga berpuasa dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka jangan mendengarkan hal yang diharamkan Allah. Ya, puasa kan yang enggak membatalkan puasa itu makan dan minum. Ya, puasanya lama. Ya, maka apa? Untuk menghabiskan waktu, telinganya digunakan mendengarkan hal-hal yang diharamkan Allah. Matanya digunakan melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Lisannya mengeluarkan kalimat-kalimat dusta dan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maka tidak boleh. Dan Jabir mengatakan ikut puasa semua. Wada' adzal jar. Kata Jabir itu, kalau kalian puasa, tinggalkan menyakiti tetangga. Wal yakun 'alaika waqarun wa sakinatun. Kalau kalian puasa itu jadilah sosok pribadi yang tenang. Sosok pribadi yang wibawa, dengan apa? Ya, ada ketenangan dalam diri. Wala taj'al yauma shaumika wa yauma fitrika sawaun. Jangan kalian jadikan hari-hari kalian berpuasa di bulan mulia ini seperti hari-hari di luar bulan Ramadan. Ya, maka ini nasihat, ini perkataan Jabir, ya, yang selaras dengan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya baghi syarri aqsir. Maka kalau masih ada keinginan perilaku yang buruk, maka kita berhenti. Karena yang berhenti itu bukan makan dan minum kita, namun kita juga harus menjaga lisan dan perbuatan kita. Wa fil hadis, Syekh Ibn Baz rahimahullah itu membawakan hadis, ya, man shama man dhalla ya'kul luhuman nas, tidaklah disebut sedang berpuasa seorang yang terus-menerus makan daging manusia. Ya, ini bukan makan daging manusia dalam artian makan itu, ya, bukan kanibal. Tapi apa? Ghibah. Maka bukan orang yang berpuasa, orang yang masih ghibah. Ya, qaulaz zur, perkataan itu tadi juga masuk dalam hal di sini, itu ghibah. Ngerasani, ya, itu loh si fulan sudah jarang ke masjid karena sudah kaya. Ya. Maka nggak boleh menghibai saudara, menghibai tetangga. Bahkan kata Jabir tadi, tidak ada jar, tinggalkan perbuatan menyakiti tetangga. Sering tetangga, saudara, teman itu sakit oleh diri kita, bukan karena perbuatan, tapi seringnya
karena lisan-lisan kita. Dan juga ini harus kita sampaikan kepada keluarga, istri, anak, agar menjaga lisan mereka. Ajarkan kepada anak, istri, keluarga, puasa itu juga menahan lisan, menahan omongan. Karena Nabi mengatakan apa? Allah enggak butuh dengan makan dan minum yang telah kita tinggalkan. Fasaimu yasumu saumahu yasunu basarahu wa sanuzu lisanahu wa yasunu jawarihahu an kulli ma harramallah. Dijelaskan juga bahwa orang yang berpuasa itu berpuasa seluruh anggota badannya. Enggak hanya puasa dari makan minum, puasa perbuatan, puasa pendengaran, puasa penglihatan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya Nabi mengatakan man lam yada qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi hajatun bi an yada ta'amahu wa syarabahu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa Allah Subhanahu wa taala itu enggak mau? Karena Allah itu adalah zat yang maha baik. Innallaha tayyib la yaqbalu illa at-tayyib. Allah itu zat yang maha baik, tidak mau menerima hal-hal yang enggak baik. Puasa ini adalah amal baik. Meninggalkan makan minum lillah karena Allah ini amal kebaikan. Maka enggak boleh dicampur dengan perkataan, perbuatan yang enggak baik. Sehingga Allah nggak nerima. Disebutkan terkait memaknai tentang qaul az-zur wal amal bihi wal jahl, yakni bimakna al-kadzib wa qaulul batil, yakni dan perkataan batil dan juga amal perbuatan batil. Wal jahl as-safah sawaun akana safaha 'alan nas aw 'alal akharin. Jadi al jahl itu adalah apa? Ketidaksantunan. Perilaku yang enggak baik. Perilaku enggak baik kepada orang lain, kepada tetangga, kepada sesama muslim dan selainnya. Hal ini itu selaras dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat yang ke-17. Allah berfirman, "Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su' bijahalatin." Apa artinya? Bahwa sesungguhnya tobat itu tobat itu adalah tobat di sisi Allah hanyalah bagi mereka yang mengerjakan kejahatan dan kebodohan atau ketidaktahuan mereka. Li'annaha thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu alaihim wa kana Allah aliman hakima. Maka mereka itu bertobat dengan segera dan mereka itulah yang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah Alim, Maha mengetahui, Hakim, Maha bijaksana. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu mengatakan, qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya man amila su' fahuwa jahilun. Seorang yang melakukan keburukan itu, kenapa? Jahil, bodoh. Makanya dalam ayat tadi, orang yang diterima taubatnya itu orang yang melakukan amal keburukan karena kejahilan, karena ketidaktahuannya. Maka Ibnu Abbas itu mengatakan man amila su' fahuwa jahil. Orang yang melakukan keburukan itu karena jahil.
min jahalatihi amila su. Karena kebodohan, kejahilannya, ketidaktahuannya inilah dia melakukan amal-amal keburukan. Fadallal hadis ala amrain. Maka hadis tadi itu menunjukkan dua hal. Al-awwal, yang pertama apa? Annahu yata'akkad ala sha'im tarkad dzunub wal ma'asi aktsar min ghairihi. Bahwasanya di sini ya menunjukkan bagi orang yang berpuasa ditekankan agar meninggalkan dosa dan maksiat dibandingkan orang yang tidak berpuasa. Mengapa? Karena jika tidak, puasanya itu nggak memiliki makna. Jadi nggak boleh melakukan kebodohan tadi. Dan yang kedua, maknanya dari hadis tadi, annad-dzunub wal ma'asi tu'athiru fis shaumi fatajrahuhu wa tud'ifu thawabahu. Perbuatan bodoh tadi, perbuatan kebodohan, perbuatan kemaksiatan tadi, itu akan berdampak, akan memiliki dampak terhadap apa? Terhadap puasanya, dan akan memberikan dampak buruk atau mengurangi pahala dan kualitas puasanya. Ya, sehingga ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya memang perbuatan dusta, perkataan dusta, perbuatan bodoh tadi, itu enggak batalkan puasa. Namun perhatikan, ini bisa mengurangi nilai dari kualitas ibadah puasa kita. Karena Allah dari dulu, falaisa lillahi hajatun. Jadi bisa merusak puasa kita. Bahkan bisa mengurangi pahala dari puasa kita. Maka jangan macam-macam. Ya kan enggak apa-apa. Yang penting saya enggak makan, enggak minum. Tapi omongannya masih menyakiti orang lain. Yang keluar omongan-omongan kotor. Perbuatan-perbuatan maksiat masih dilakukan. Terlebih zaman sekarang ini. Apa? Ya zaman bisa bersendirian. Zaman enggak muamalah sama orang lain. Saya di rumah saja. Saya nggak keluar rumah kok, saya nggak nyakiti tetangga kok. Tapi di dalam rumah itu megang HP-nya, megang gadgetnya, buka sosial medianya, komentar di WhatsApp dan yang lain sebagainya. Nah, muamalah dia di dunia maya ini itu tetap apa? Mengandung perkataan dusta. Mengandung komentar-komentar apa? Riba. Maka ini sama posisinya. Sehingga harus tetap hati-hati. Terlebih perbuatan maksiat. Ya, di kamar tapi HP-nya, alat komunikasinya, medianya dimuter, dibuka. Ya, gambar-gambar, ya tayangan-tayangan yang di situ mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Matanya masih melihat gambar-gambar yang diharamkan. Matanya melihat tayangan-tayangan yang diharamkan. Maka ini juga harus berhati-hati karena bisa merusak kualitas ibadah puasa dan mengurangi pahala puasanya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang lainnya yang menguatkan tentang hal ini masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya yang lain, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Betapa banyak orang-orang yang berpuasa, ia menahan lapar dan minum mulai matahari terbit sampai azan maghrib berkumandang.
namun apa? Ia enggak dapat apa-apa. Ya, jelas Nabi mengatakan apa? Laisa lahu. Ia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya illal ju' wal 'atash, kecuali hanya dapat lapar dan dahaga. Menduk luwe, ya, cuma kali rentok baru ngelak. Ya, warubba qaimin, dan betapa banyak orang yang melakukan salat malam, salat tarawih, qiyamul Ramadan, laisa lahu min qiyamihi, ia tidak mendapatkan suatu pun dari amalan salat malamnya itu illa saharu, kecuali apa ya? Kecuali begadang, ya, kecuali nggak tidur ya, cuman itu tok. Ya. Waqad jama'a Nabi sallallahu alaihi wasallam dzalika kullahu fi qaulihi. Ya, maka semua yang kita sampaikan tadi itu dikumpulkan dalam hadis Nabi ini. Apa? Ya, betapa banyak orang yang puasa nggak dapat apa-apa. Rubba shaimin. Ya, betapa banyak orang yang puasa itu nggak dapat suatu apapun kecuali lapar dan dahaganya saja. Maka bagi kita yang sudah melakukan puasa setengah bulan ini, mari kita koreksi, mari kita introspeksi, mari kita perbaiki, mari kita pikirkan kualitas dari puasa kita. Dan dipikirkan pahalanya ini sempurna apa enggak? Kan Nabi mengatakan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Kita niat puasa itu karena iman, ya, karena ini adalah perintah, ini bagian dari rukun Islam, ya, dan juga ihtisaban, berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dilihat, Nabi itu mengatakan bahwa Allah enggak butuh kalau kita sekedar nahan lapar dan dahaga saja. Dan Nabi mengatakan betapa banyak orang itu puasa nggak dapat apa-apa. Maka kita introspeksi diri kita. Kita lihat kualitas ibadah kita. Dari sisa waktu yang ada ini, kita jadikan puasa ini berkualitas. Puasa seperti yang disampaikan oleh sahabat Jabir tadi. Puasa juga mata kita, puasa juga telinga kita, puasa juga lisan kita, puasa juga anggota badan kita, nggak nyakiti tetangga. Menjadikan puasa ini, menjadikan diri kita sebagai pribadi yang berwibawa, tenang, nggak gerusa-gerusu, nggak ngomong sakarepe dhewe. Ya? Karena Ramadan puasa itu adalah waktu untuk mentarbiah diri kita. Ya. Fayata'akkad 'ala shaim al-qiyam bil wajibat. Dan juga hendaknya kita seorang muslim yang sedang berpuasa itu menekankan diri agar apa? Melakukan amal-amal yang sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita itu sibuk dengan amal kebaikan ini, ya, secara nggak langsung hal-hal yang tadi nggak bermakna itu, hal-hal yang mendatangkan kemaksiatan itu kita tinggalkan. Nah kalau kita ngerasa ya santai, nggak habiskan waktu puasa, maka pegang HP, ngobrol sama temen kesana kesini nggak karuan, ya akhirnya apa? Ghibah, namimah. Ya. Kalau diri kita sibukkan ya dengan amal-amal kebaikan, ya, sebelum waktu sholat sudah datang siap di saf terdepan, ya, membaca Al-Quran, sholat tahiyatul masjid, membaca Al-Quran, membaca zikir, ya, zikir pagi, baca semua, menjauhkan diri kita dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah, entah itu melalui perkataan lisan ataupun perbuatan diri kita. Wala yakdzib, enggak boleh berdusta, wala yanim bainahum, ya, enggak boleh apa?
Ya, nggak boleh namimah atau menggunjing. Ya, nggak boleh berdusta, nggak boleh namimah, nggak boleh mengadu domba, wala yabi bai'a muharraman, nggak boleh jual beli dengan jual beli yang diharamkan, ya, wa jami'a al muharramat, dan seluruh hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fa'ala al insan dzalika fi syahrin kamil, jika kita ya mampu menerapkan hal ini selama 1 bulan kita puasa, ini masih sisa 15-an hari, maka kita berupaya optimal menjadikan puasa yang berkualitas. Dan jika kita mampu, maka fa inna nafsahu saufa tastaqimu baqiyata ayyam, baqiyatal am. Maka kalau kita mampu di bulan ini ya menjaga lisan kita, menjaga mata kita, telinga kita, diri kita, perbuatan kita, maka insya Allah keluar dari bulan Ramadan, ya itu akan menjadikan jiwa kita, diri kita, kepribadian kita yang baik, sehingga kita apa menghabiskan hari-hari, bulan-bulan berikutnya dalam 1 tahun ini, maka akan lebih baik insya Allah Taala. Sehingga inilah hakikat puasa, menjadikan Ramadan bulan mentarbiyah diri kita. Akan tetapi masih kita dapatkan masih didapatkan sebagian kaum muslimin, sebagian kita itu masih itu tadi belum paham. Sehingga mari kita menasihati diri dan keluarga agar menjaga diri kita. Hadis yang ketiga masih mendukung dari pembahasan kita ini, masih diriwayatkan oleh Abu Hurairah juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, bahwa setiap amalan anak Adam, setiap amalan kita manusia hamba Allah ini, itu adalah untuknya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, karena puasa itu adalah untuk Allah dan Allah sajalah yang nanti tahu berapa pahala yang akan Allah berikan. Allah itu maha baik. Allah itu Ar-Rahman Ar-Rahim. Pahala saja itu bisa dilipat gandakan. Bisa sampai 700 kali lipat. Apalagi kalau Allah mengatakan fa innahu li, maka lebih daripada itu pahalanya. Nah, puasa ini pahala yang sangat besar yang akan ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri, pahalanya menunjukkan besarnya pahala. Lah itu bisa rusak. Bisa berkurang nilainya, berkurang puasanya, berkurang pahalanya. Maka harus berhati-hati. Dan selanjutnya Nabi mengatakan wasiyamu junnatun, dan puasa itu perisai. Makanya puasa tadi apa? Bukan sekedar nahan lapar dan dahaga, karena puasa ini perisai. Dalam hadis Nabi kan, Nabi mengatakan ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Fa in lam yastati fa alaihi bisyam. Kalau enggak mampu maka disuruh puasa. Kenapa? Puasa ini perisai. Sehingga orang puasa itu enggak hanya lapar dan dahaga, tapi puasa itu menjadi perisai. Sehingga menjadikan matanya, telinganya, mulutnya, perilakunya itu ikut puasa, sehingga menahan dirinya dari melakukan amal-amal kemaksiatan, dari melakukan perkataan-perkataan, omongan-omongan yang tidak baik. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, kata Nabi lanjutan hadis ini, jika di hari kalian berpuasa, salah seorang kalian itu di harinya berpuasa, fala yarfus, maka kata Nabi, janganlah ia berkata keji. Wala yaskhab, janganlah ia
ribut, rame, bertengkar. Fa insabahu ahadun, jika salah seorang dari kalian itu apa mencelanya, au qatalahu, atau mengajaknya bertengkar, falyakul inni shaimun, maka katakan kepada orang yang apa ngajak bertengkar atau mencela tadi, katakan aku sedang berpuasa. Inni shaimun, aku sedang berpuasa. Maka apa pelajarannya? Pelajarannya adalah orang berpuasa itu enggak boleh berkata keji, kata Nabi. Wala yarfus, kata Nabi. Dan juga wala yaskhab. Jangan ngajak ribut. Jangan ngajak bertengkar. Ngajak ribut, ngajak bertengkar baik perkataan maupun perbuatannya. Meskipun orang yang sedang bekerja di luaran sana yaitu panas, capek, maka ikut puasa juga lisan dan perbuatannya. Jadi yang pertama kata Nabi, kita yang berpuasa dalam hari-hari berpuasa kita itu disuruh jaga lisan, perbuatan, nggak boleh berkata keji, nggak boleh berperilaku yang membuat keributan, ngajak tengkar, ngajak rame. Ini yang pertama. Yang mencela kita, yang ngomong buruk kepada kita, maka kita ini shaimun. Kalau ada orang ngajak ribut, ngajak tengkar, maka kita harus menahan diri. Dengan menjawab apa? Ini shaimun. Jadi yang pertama diri itu, diri kita jaga, nggak boleh menyakiti, nggak boleh ngomong buruk, nggak boleh ngajak ribut. Nah kalau ada orang yang ngomong buruk, mencela, ngajak ribut, juga kita harus menahan. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di hadis yang lain Nabi mengatakan, laisa siyamu minal akri wasyurbi wal syurbi. Kata Nabi, puasa itu bukan puasa dari makan dan minum. Innamas siyamu minal laghwi war rafasi. Akan tetapi puasa itu kata Nabi adalah menahan diri dari perkataan sia-sia, Allah, dan juga ar-rafas. Ar-rafas itu perbuatan, perkataan keji, apa? Omongan-omongan yang enggak senonoh. Ada perempuan lewat di kodah, atau omongan-omongan itu tadi. Yang mengandung perbuatan yang nanti mengarah kepada zina. Jadi puasa kata Nabi bukan nahan makan dan minum saja, tapi puasa itu nahan yang sendagurau, gak ada faedahnya, guyonan pakai. Kumpul ngabisin waktu, omongan guyon. Apalagi guyonnya itu membuat agama sebagai bahan candaan, ini tidak boleh dosa. Apalagi omongannya omongan ngeres, omongan kotor, jorok, yang mengandung apa? Yang mengandung syahwat dan yang lainnya. Maka ini rofas, nggak boleh. Fa in sabaka ahadun au jahila alaika faqul inni shaim, ini shaim. Jika ada orang yang mengucapkan ucapan-ucapan buruk, mengajak omongan-omongan yang enggak baik, maka jawab dengan mengatakan ini shaim. Maksudnya itu mengingatkan, saya ini puasa. Nek awakmu ya poso lambemu gitu. Puasa juga perbuatanmu, perkataanmu. Jadi mengingatkan diri kita, ngomong dengan ini shaim itu juga mengingatkan orang yang sedang melakukan keburukan itu agar apa? Agar menjaga juga dirinya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi juga mengatakan la tasabu antas shaim. Jangan kalian mencela sedangkan kalian dalam kondisi berpuasa. Intinya adalah bagaimana hakikat puasa kita itu menahan lisan dari perkataan dusta, perkataan bohong, perkataan ghibah,
perkataan namimah, ghibah itu ngerasani orang, namimah itu mengadu domba, koncoy kalau salah, dirasani, atau mungkin menjadikan teman atau saudara atau jamaah itu saling bermusuhan karena kita menghasut, maka nggak boleh. Begitu juga kita harus menjaga jari jemari ini. Lisannya mungkin diem tapi jarinya itu komentar. Komentar di media sosial, komentar di WhatsApp dan yang lainnya. Di gadgetnya atau nulis segala sesuatu itu juga harus dijaga. Dan juga kalau jual beli ya jangan ngomong ini baju kualitasnya adem, adem soalnya bolong kabeh. Atau adem kayak ini tipis. Saya kan nggak bujuk ya. Dalam artian nggak bujuk adem itu apa? Orang anggapnya kualitasnya baik. Kalau kualitasnya nggak baik maka ya nggak boleh. Sehingga hati-hati dalam jual beli juga itu. Maka hati-hati, jangan sampai merusak puasa. Ingat hati-hati. Terakhir ingat hati-hati di sini. Hati-hati di sini, ingat saya ulangi, hati-hati di sini. Jangan hanya punya pikiran puasa saya nggak batal. Hati-hati. Jangan hanya punya pikiran sing penting aku kan poso. Berarti timbangan nggak poso. Nek poso itu ojo setengah-setengah. Innallaha thayyib, Allah itu zat yang baik, nggak menerima hal-hal yang nggak baik, maka jangan dicampur adukkan. Persembahkan ibadah itu yang optimal, yang baik. Jadi jangan nanti punya pikiran yang penting saya puasa. Tadi disampaikan bahwasanya jangan jadikan hari kita berpuasa sama dengan hari di luar kita berpuasa. Jangan jadikan bulan Ramadan sama dengan di luar bulan Ramadan. Dalam artian bukan berarti di luar Ramadan itu boleh. Ya nggak boleh. Maksudnya kita masuk di bulan Ramadan, kita optimal seluruhnya. Kita jaga. Kenapa kok harus hati-hati? Ada sebuah hadis. Kita perhatikan di sini kenapa kok harus hati-hati dan makna dari tadi itu innallaha Allah nggak punya hajat laisa lillahi hajatun tadi atau kata Nabi rubba shaimin tadi itu hati-hati. Karena apa? Ada sebuah hadis yang bisa kita kaitkan apa itu? Fi sahih adab al-mufrad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanah taqumul lail. Bahwasanya fulanah itu salat malam wahai Rasulullah. Wa tasamun nahar, dan siang harinya itu fulanah itu berpuasa. Enggak makan, enggak minum. Jadi malamnya itu salat tarawih full meloi imam sampai imam salam. Isu awane iku gak mangan, gak ngombe poso. Wa taf'al, dan melakukan amal-amal yang lain, mungkin menyiapkan makanan untuk berbuka, mungkin nyumbang juga, pokok amal-amal kebaikan. Wa tasaddaq, dan juga bersedekah. Perhatikan saya ulang. Ada orang datang ke Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu ngomong ke Nabi, wahai Rasulullah, inna fulana itu taqumul lail, melakukan sholat malam, sholat tarawih, sholat qiyamul lail, wa taqumu al-lail wa tasumun nahar, dan berpuasa di siang harinya. Wa taf'al, dan melakukan amal kebaikan, wa tasaddaq, dan melakukan sedekah. Perhatikan ini, wa taf'al wa tasaddaq. Berarti menunjukkan amal kebaikan yang banyak dan sedekah secara umum berarti banyak gitu. Jadi melakukan amal-amal kebaikan. Nah, yang terakhir ini wa tu'dzi jiranaha bilisaniha. Melakukan seluruh amal kebaikan itu digandengkan dengan apa? Masih senantiasa mencelakai tetangganya dengan lisannya. Jadi menyakiti orang lain, menyakiti tetangga dengan lisannya. Sholat malam, puasa, amal kebaikan, sedekah. 4, Pak, Bu. Zaman sekarang 4. Ditambah cuma 1, nomor 5 itu tu'dzi, menyakiti orang lain, menyakiti tetangganya dengan lisannya.
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban Nabi atas omongan orang tadi itu? La khaira fiha hiya min ahli nar. Enggak ada kebaikan baginya. Ya, itu termasuk golongan. Ya, itu termasuk golongan orang-orang yang ada di neraka. Wal iyadu billah. Ya, perhatikan taqumul lail, salat malam. Tasumun nahar, puasa. Wa taf'alu, ya, melakukan apa? Amal-amal kebaikan. Ya, wa tasaddaq, dan juga bersedekah. Tapi apa? Litahwili wa tafkhimihi wa hiya ma'a dzalika tu'dhi jiranaha bilisaniha. Ya, jangan sampai kita menghidupkan malam-malam kita dengan beribadah, dengan melakukan sholat, menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan qiyamul lail, menghidupkan pagi siang dengan berpuasa, tidak makan, tidak minum, dan melakukan amal-amal kebaikan, ya, dan juga bersedekah, memberi makan orang berpuasa, anak yatim, fuqara wal masakin. Namun, ya, masih saja di balik itu semua kita tidak menjaga lisan-lisan kita. Hanya karena lisan, semua amalan yang baik itu tidak bisa menjadikan kebaikan bagi diri kita. La khaira fiha. Enggak ada kebaikan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka hati-hati. Ya, puasa, amal kebaikan, jangan dicampur dengan keburukan. Rasulullah mengatakan la khaira fiha, enggak ada kebaikan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, qalu, ya, ada perkataan yang lain. Wa fulanatun, dan ada fulanah tusalli maktubah, melakukan sholat fardu, wa tasaddaq bi athwari, ya, dan juga ia itu bersedekah dengan athwar. Athwar itu jamak min thawr, ya. Thawr itu qit'ah minal jubn al fujjah, ya. Jadi kalau tadi itu fulanah yang satu, ini ada fulanah kedua. Fulanah yang kedua ini sholat wajib dan juga bersedekah. Dan sedekahnya fulanah ini, ya, itu dengan apa? Dengan taur atau aswar. Artinya itu adalah sepotong dari keju kering. Ya, keju sepotong kering lagi. Ya, bukan keju basah. Ya kan saya enak kan basah. Kering apos, enggak enak. Adapun fulana yang satu tadi itu sedekah umum, banyak maknanya itu. Nah ini yang fulana yang satu ini, ya, sedekahnya cuman sepotong keju kering lagi. Wa tasaddaq bi aswar wa tanwin, ya. Wa tasaddaq bi aswar wala tu'zi ahad. Akan tetapi fulanah yang satu ini tidak menyakiti seorang pun. Qala sallallahu alaihi wasallam, maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya min ahlil jannah. Dia inilah, ya, termasuk orang ahli surga. Maka masyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, hati-hati. Sungguh jauh perbedaan. Perbedaan yang pertama fulanah tadi dengan fulanah yang kedua. Dan ini beda hasilnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena masih ada keburukan. Amal-amal yang baik itu tidak menjadikan dirinya baik. Amal-amal yang baik itu tidak menjadikan dirinya mencegah dari perbuatan buruk. Maka hati-hati. Jangan hanya ngerasa nggak batalkan puasa, tapi nanti pahalanya kita itu terkuras. Nah, kita nggak sadar kebaikan yang banyak itu belum tentu diterima oleh Allah.
Meskipun diterima oleh Allah pun jangan sampai nanti habis. Habis apa? Habis karena ghibah kita. Habis karena namimah kita. Habis karena dosa kita. Habis karena maksiat di kesendirian kita. Habis karena kita berdagang dengan perdagangan yang diharamkan oleh Allah. Habis karena yang enggak optimal dalam melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba Allah yang betul-betul beriman. Beriman terhadap seruan malaikat yang diseru setiap malam. Ya baghiy syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, berhentilah. Ya, berhenti dari keburukan, keburukan lisan, keburukan amal, keburukan dalam dunia nyata maupun dunia maya, berhenti. Ya, karena telinga ini enggak dengar memang. Ya, ini sabda Nabi. Meskipun kita enggak dengar, tapi hati ini beriman. Sehingga harus berhati-hati. Dan semoga Allah menerima seluruh amal kebaikan kita yang sudah kita lakukan kurang lebih 14-15 hari ini. Dan Allah memberikan taufiknya untuk jumlah dari sisa hari-hari yang ada di bulan Ramadan ini. Kita bisa lebih optimal dalam menjaga kualitas dan kuantitas amal ibadah kita. Wallahu ta'ala a'lam. Saya kembalikan kepada panitia. Ya boleh lah, satu coba. Pokoknya setengah 6 selesai. Selanjutnya kami persilakan masih dan satu Kalau enggak ada, enggak bisa. Kalau ada satu ini. baik jaga tidak ada kita Assalamualaikum. jadi saya mereka mengenai antara bisa ke pos itu saya ada apa bisa dan memang atau bisa Kirana maksudnya tidak dikasih paham maksudnya tadi yang kamu mau namun tetap besar atau karena dia tidak bersalah maksudnya tidak bisa yang saya tahu. Nah, yang pertama kaitan sholat harus diyakini bahwa sholat wajib. Ya, kalau umpama dia mungkin malas atau apa, ya maka ya segera berobat. Yang kedua kalau puasa, ya puasanya selama itu ya tidak melakukan hal-hal yang membatalkan, ya puasanya masih sah. Ya, tapi ya tadi kualitas, ya atau pahalanya itu bisa jadi habis. Karena apa? Karena ia melakukan dosa, ya, meninggalkan sholat. Jadi kalau puasanya selama itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan, maka masih. Tapi kualitas dan pahalanya karena bisa hilang. Disampaikan mungkin ini jazakallahu khairan. Saya akhiri asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kelas pada sore hari ini dengan tema tanpa sadar ternyata proses kita hanya dapat disampaikan oleh Ustaz Dr. Kami ucapkan terima kasih Malah sama orangnya disuruh buka di sana. Di Masjid Tanwir ataupun kalau nggak nutut ya, sebenarnya penuntut